Selamat malam rekan-rekan media dan warga masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Mohon maaf atas keterlambatan karena sibuk sekali hari ini. Sebagai biasa kami dari gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan akan menyampaikan perkembangan COVID pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020. Kami langsung saja menyampaikan perkembangan COVID di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut. Pertama yaitu ODP jumlah total pada hari ini sampai hari ini sebanyak 8.700 orang dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 6.987 orang. Dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.713 orang. Kemudian yang kedua yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan, jumlah total secara keseluruhan hingga hari ini berjumlah 1.008 orang dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 340 orang. Nah, kami ulangi dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 668 orang dan masih dalam proses pengawasan sebanyak 340 orang. Kemudian yang ketiga yaitu kasus konfirmasi positif pada hari ini Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penambahan sebanyak 42 orang. Kami ulangi 42 orang yang terdiri dari Kota Palembang 32 orang, Muara Enim 1 orang, Banyuasin 5 orang, Ogan Ilir 2 orang, Pagar Alam 1 orang, dan Ogan Kemering Ilir 1 orang. Sehingga total penambahan baru pada hari ini 42 orang. Kemudian kasus sembuh pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan sembuh sebanyak 37 orang. Yang berasal dari Kota Palembang 1 orang, Kabupaten Banyuasin 3 orang, Prabu Muli 1 orang, Ogan Komering Ilir 31 orang, dan Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 1 orang. Sehingga sampai hari ini total sembuh untuk COVID di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 1.088 orang. Dan meninggal pada hari ini sebanyak 4 orang yang berasal dari Palembang. Kemudian jumlah total yang meninggal sampai hari ini sebanyak 101 orang. Dan sehingga dengan demikian total kasus kita di Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini tanggal 2 Juli tahun 2020 berjumlah 2.120 orang. Dan telah selesai sebanyak 1.189 orang. Dengan rincian yang sembuh tadi 1.088 orang, meninggal 101 orang. Jadi telah dinyatakan selesai sebanyak 1.189 orang. Kemudian kasus yang masih aktif atau kasus yang masih dalam proses penyembuhan, kasus yang masih dalam proses menunggu hasil laboratorium negatif sebanyak 931 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terakhir, sekali lagi kami mengingatkan dan berpesan bahwa penyakit COVID di provinsi kita, Sumatera Selatan ini,
belum dinyatakan selesai dan masih terus bertambah, walaupun pertambahan itu terkadang banyak, terkadang juga sedikit. Artinya penambahan yang naik turun ini menandakan bahwa penyebaran penularan COVID kita di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah kita belum selesai. Oleh karena itu, kami berpesan kepada kita semua, kunci pengendalian penyakit menular ini adalah di masyarakat. Seberapa banyak rumah sakit yang kita siapkan, kalau kita tidak mencegah orang untuk menjadi sehat, kita tidak bisa menjaga kesehatan orang, tidak bisa mencegah orang untuk sakit, maka rumah sakit tidak akan mampu menampung orang-orang yang sakit. Oleh karena itu kita berprinsip, mari kita jaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan itu maka kita harus disiplin. Kunci utama dalam pengendalian penyakit ini adalah disiplin. Bagaimana kita menerapkan perilaku kita, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas kita. Perilaku seperti ini sesungguhnya sulit untuk dirubah karena kebiasaan lama kita selama ini kita tidak memakai masker. Ternyata di dalam kehidupan kita diminta untuk memakai masker. Sesungguhnya ini sulit, namun perlu terus kita ingatkan, terus kita dengan sungguh-sungguh agar kita betul-betul disiplin melaksanakan protokol kesehatan sehingga kita bisa mencegah penularan penyakit ini yang terus berlangsung di tengah kita dan akhirnya penyakit ini akan habis dan kita bisa keluar dari kondisi pandemi penyakit menular ini dan kembali ke kondisi yang normal sebagaimana biasa belum ada pandemi COVID ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aja lah. Betul. Tingkat kematian kita, ya kalau kita hitung kan masih di bawah nasional. Sebenarnya tidak tinggi ya, biasa saja. Artinya kita masih di bawah angka standar nasional, lebih kecil dari angka nasional. Baik, ada puskesmas di Kabupaten Ogan Ilir memang satu pegawainya adalah positif ya, terinfeksi COVID. Jadi sehingga mereka menutup dulu pelayanan untuk memastikan bahwa petugas yang di puskesmas tersebut terinfeksi atau tidak. Sehingga nanti kalau mereka sudah dilakukan pemeriksaan swab dan dinyatakan negatif, maka pelayanan akan dibuka kembali. Ya, itu rumah sakit rujukan tidak juga sih full pasiennya. Kita sekarang yang masih dalam proses kan 340, sementara tempat tidur juga kita banyak, hampir 600-an lebih ya tempat tidur ya. Kalau kita hitung artinya itu baru separuh. Jadi kalau pernyataan tempat rumah sakit rujukan ataupun pendukung itu full itu tidak benar. Habis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.